Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam anti korupsi, salam sehat untuk kita semua. Biasanya kalau saya bilang yang pakai masker ini biasanya belum kena COVID. Tapi kalau yang sudah buka masker biasanya sudah kena COVID ya. Mohon maaf Pak kalau salah ini. Ya, terima kasih Pak PJ Bupati, Pak Ketua DPRD Kota Waringin Barat, Pak Sekda, Pak Inspektur, Dinas PND, Kominfo, dan seluruh perangkat OPD, SKPD yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pagi hari ini kami telah diterima dengan baik oleh Pak Bupati beserta jajaran terkait dengan kegiatan kami dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Tidak lupa disampaikan Pak, salam hormat dari Pak Direktur kami yang kebetulan baru pulang umroh beliau Pak Brigjen Polisi Kumbul. Biasanya beliau kalau kegiatan seperti ini suka ikut Pak, dan suka semuanya mengomentari banyak. Di desa-desa pun beliau ikut turun. Makanya saya bilang ini Pak Direktur kami, Jenderal yang doyan memang intas ke titik-titik yang benar-benar memang menjadi agenda kegiatan di direktorat. Apalagi beliau linknya 91 bareng sama Kapolri Pak. Itu dia. Tapi nanti insya Allah pasti suatu saat kalau memang terpilih jadi desa percontohan mewakili provinsi nanti pasti beliau pasti datang. Gitu. Jadi saya sampaikan kehadiran kami di sini untuk melakukan kegiatan observasi Pak. Di Kalimantan Tengah ini hari ini kami mulai untuk melakukan observasi terlebih dahulu di Kota Waringin Barat, berikutnya nanti ke Lamandau, dan berikutnya lagi ke Kota Waringin Timur. Kebetulan setiap kabupaten yang kami singgah ini ada 2 desa yang kami akan lakukan observasi. Nah, kegiatan observasi kami ini akan menentukan nantinya hanya 1 desa yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. Karena kegiatan Desa Percontohan Anti Korupsi sudah dimulai tahun 2021, yaitu di Desa Panggung Harjo, Kabupaten Bantul, DIY. Selanjutnya di tahun 2022 kemarin ada 10 provinsi dengan 10 kabupaten dan 10 desa yang dijadikan Desa Percontohan Anti Korupsi. Di tahun 2023 ini kami akan menyelesaikan 22 provinsi dengan nanti akan memilih 22 desa, insya Allah nggak ada yang tereliminir. Ya, tidak ada yang tiba-tiba lagi dalam proses BIMTEK atau dalam proses penilaian tiba-tiba ada kasus korupsi ditangani oleh penegak hukum lain. Karena KPK sejujurnya tidak menangani korupsi level desa. Kalau kami datang itu yang takut itu biasanya sekelas bupati Pak, mohon maaf Pak. Lalu kalau wali kotanya Pak. Kalau gubernur, Pak Gubernur dan Pak Sekdanya, karena eselon 1. Tapi kalau tadi saya kena, biasanya runtutan, jadi tukang megang bantu-bantuin serah terimanya. Biasanya kami sih ikutan. Nah itulah yang biasanya agak worry-worry pada saat kita datang ke dinas itu udah, waduh ini kapan gue pernah ngasih, kapan gue pernah nyetor, itu yang nyut ya. Tapi kalau desa jauh sekali, kecuali nanti ada oknum yang jual beli jabatan. Karena ada beberapa daerah, apalagi Jawa Pak, kepala desa pun laku Pak dijual Pak. Ya, mengingat karena apa? Sejak 2015 ternyata anggaran desa ini mulai banyak mengalir dari yang tadi megang puluhan juta berangsur ke ratusan, dan ratusan sekarang itu bisa mencapai miliaran. Kemarin saya konfirmasi ke staf khususnya Pak Direktur Fasilitasi Dana Desa, anak buahnya Pak Lutfi, saya tanya anggaran desa yang masuk itu paling besar berapa sih? Ada yang sampai 5M Pak. Desa itu ada yang sampai 5M. Saya juga kaget Pak, masalah nih, setahu saya cuma sekitar 1,2. Ternyata ada yang dapat 5M. Wah ini dia, udah tuh kita melihat lagi, ternyata kasus korupsi dari tahun ke tahun meningkat, agak turun sedikit pada saat COVID Pak. Jadi nama aparatur ini desa pun kalau mau terima suap ini, terima duitnya ngeri-ngeri Pak. Ini harus disanitizer semua. Kedatangan tamu mau nyetor duit, nggak usah dulu lalu, nggak usah datang dulu gitu kan. Ternyata agak turun sedikit. Nanti ada, kita punya tabel, ada gambaran, memberikan gambaran ilustrasi bahwa memang agak turun kasus korupsi. Ternyata banyak level desa yang tersangkut seperti Pak PJ Bupati sampaikan tadi. Lalu ini bukan semena-mena karena suatu sistem yang
benar nggak benar, tetapi terkadang seperti Pak PJ Bupati, kepala desa ini paham nggak? Terkadang kepala desa ini adalah bekas preman atau ya tokoh di masyarakat yang disegani, sehingga beliau mungkin tidak tahu apa yang dilakukan ini salah atau benar. Sehingga kalau namanya PJ itu nanti dulu, yang penting gua tolong dulu. Tapi kalau bagi aparat penegak hukum, tolong menolong itu urusan belakangan. Bukti formil mana? Inspektorat juga demikian. Buktinya apa? Gitu. Ada LPG nggak? Bukti keluarnya mana? Ada musyawarah desa nggak? Mudesnya ada nggak? Nggak ada. Ya udah selesai Pak. Jadi ternyata tren itu meningkat. Belum lagi karena tadi seperti Pak PJ sampaikan juga, kadang-kadang ada yang gaptek. Salah satu desa bentuk anti korupsi ini mengarahkan supaya nantinya desa-desa itu berbasis web. Seluruh pelayanan dan kegiatan desa itu transparan, karena tidak ada yang sistemnya rahasia di desa, sehingga semua masyarakat bisa melihat. Inilah yang kita gambarkan nanti di beberapa desa yang akan kita kunjungi, dengan semangat bahwa desa tersebut nanti terpilih tidak terpilih mewakili provinsi, tapi tetap punya semangat menjadi desa anti korupsi. Dan bebannya desa yang kabupatennya kami kunjungi, walau tidak terpilih pun Pak, harus menjadi target desa-desa yang sudah kami kunjungi ini setidaknya menjadi desa anti korupsi setingkat kabupaten ini dulu Pak. Kalau bisa nyebar ke seluruh, ya. Seperti Pak PJ tadi bilang juga, banyak yang gaptek. Ternyata kemarin kami diseleksi Pak di BKN Pak, di CAT itu ternyata ada yang Pak PJ bilang, laptop bagaimana mengoperasionalnya, handphone bagaimana mengoperasionalnya. Ternyata itu ada nilai ya di BKN itu. Jadi kalau nanti penilaiannya ada yang cukup, ada yang optimal, ada yang prima. Makanya kita ledekin yang kalau udah nanti yang anggap prima-prima duluan ke IKN gitu. Nah, nanti mungkin nggak nutup kemungkinan bapak-bapak di Kota Waringin Barat nanti Bruno 1 tahun ke depan nih BKD akan melakukan juga, ya, Badan Pegawai Daerah akan melakukan kegiatan CAT yang sekali cetek enter setengah hari keluar nilainya Pak. Nilainya udah nggak bisa dibohong-bohongin lagi gitu. Nah jadi kami mohon nanti dari desa yang kami kunjungi bisa juga menyediakan apa data yang sudah ada, tidak perlu diadakan. Jadi karena penilaian observasi ini bukan penilaian, saya katakan observasi saja, hanya kita melihat sekelumit luarnya saja. Jadi kekurangan yang ada akan ditutupi nanti bila mana sudah dipilih menjadi perwakilan provinsi pada saat BIMTEK. Selesai BIMTEK itu kan kami monet rutin, sehingga pada saat penilaian Bapak harus dianggap cukup menjadi desa pedoman anti korupsi. Jadi kami harap peran serta pemerintah kabupaten beserta jajaran perangkat daerah juga mensupport desa-desa yang kiranya akan menjadi desa pedoman anti korupsi. Demikian dari saya kembali.